Dongeng tentang si kancil dan jerapah. Pada suatu hari di sebuah hutan, sedang asik kambing, keledai, dan domba yang sedang minum di tepi sungai. Terdengar suara jerapah, "Awas, minggir!" mengusir kambing, keledai, dan domba yang sedang minum di pinggir sungai. "Kalian ini mengganggu hakku," kata jerapah. Domba berbisik, "Memangnya siapa ini? Sungai ini milik dia sendiri." "Diam, nanti kamu ditendang lagi seperti waktu itu," kata kambing dan keledai memenangkan. "Ah, aku ini memang ganteng. Badanku keren, leherku jenjang, kukuku rapi, buluku halus," kata jerapah memandangi pantulan dirinya di air sungai yang jernih. "Wajahku, apalagi, selalu bersih bersinar," lalu mencela 3 ekor binatang yang sedang menunduk. "Memangnya kalian, lihatlah, sudah tidak tinggi tambahnya, badan kalian juga kotor. Apa sih kelebihan kalian?" "Padahal aku haus," bisik kambing gelisah. Setelah menunggu sekian lama dan jerapah belum selesai minum, ia sudah kesekian kalinya jerapah bertindak semena-mena kepada mereka bertiga. Dia pernah menendang dan menghina si domba saat domba menegurnya karena si jerapah menggosokkan kukunya di tumpukan bulu domba. Domba mulanya akan memberikan bulu itu untuk alas tidur beberapa anak kucing hutan yang baru lahir. Bulu-bulu domba itu menjadi kotor dan domba batal memberikannya. Jerapah juga memakan rerumputan yang dikumpulkan si keledai tanpa izinnya, lalu pergi meninggalkan tempat keledai dalam keadaan berantakan. Jerapah juga pernah dengan sengaja menendang ember-ember berisi susu milik si kambing. "Dia selalu menghina dan semena-mena terhadap kita," bisik keledai. Datanglah seekor kancil tanpa izin. Dia mendekat lalu menyeruput air sungai. "Ah, segar sekali," kata si kancil. "Hei, apa yang kamu lakukan? Ini sungaiku, tidak boleh ada yang minum saat aku minum," jerapah berkata dengan tegas. "Hah, siapa bilang?" sanggah si kancil. "Sungai ini adalah di hutan, dan aku tidak melihat papan tulisan jika sungai ini milikmu. Jadi semestinya semua boleh minum. Kamu binatang kecil, jelek, kotor, yang menjengkelkan," seru jerapah. "Aku bisa menendangmu atau menaruhmu di dalam pohon yang tinggi dengan kepalaku. Iya, kamu memang tinggi, tapi aku tidak yakin jika kamu bisa berlari cepat untuk menangkapku. Jangan menantang, kau akan menyesal." Jerapah berteriak marah. "Ayo, buktikan, kejar aku sekarang," kata si kancil. Jerapah berjalan mendekati si kancil, mulai berlari. Si kancil berlari sangat kencang, melewati batu-batu, pohon, ilalang dengan zigzag. Meskipun kakinya sangat panjang, namun jerapah agak kesulitan mengejar si kancil. Lehernya yang tinggi membuat dia kesulitan melihat ke bawah, sehingga ia sering tersandung. Kadang lehernya juga tersangkut dahan tinggi. Ia juga sulit berlari zigzag karena setiap belokan ia kesulitan berlari. Si kancil sampai ke sebuah gua. Ia masuk ke dalam, dan jerapah menyusulnya. Semakin dalam, semakin gelap dan sempit. Batuan stalaktit di atap gua menusuk-nusuk wajah dan kepala jerapah. "Aduh, kepalaku," jerit jerapah. Ia berhenti masuk gua. "Tolong, aku kesakitan." Kancil pun berhenti. Ia berbalik mencari si jerapah. "Aduh, kau menginjak badanku," seru jerapah, karena dia terbaring sementara kepalanya berdarah.
Maafkan aku, di sini gelap sekali, kata si kancil. Ayo, aku tolong kau untuk berdiri dan menuju ke cahaya itu. Cahaya itu adalah tempat mereka masuk ke gua. Kancil memapah jerapah keluar dari gua. Ternyata di luar sudah ada domba, keledai, dan babi menunggu. Teman kalian ini perlu pertolongan pertama. Adakah yang bisa? Aku bisa, kata keledai. Aku akan mengambilkan air untuk membersihkan luka-lukanya, kata si kambing. Dan aku akan mengambil bulu domba untuk menutup lukamu. Dan alat P3K, kata si domba. Kenapa kalian baik sekali? Tanya jerapah di balik derai air matanya dan wajahnya yang mengeluarkan darah. Padahal aku sombong dan semena-mena kepada kalian. Ya, memang kamu sombong terhadap kami, kata si keledai. Tapi dalam keadaan luka begini dan kamu membutuhkan pertolongan, tidak mungkin kami tinggalkan jika kamu bisa kami tolong. Jika dirimu tinggi, kamu bisa mengambil sesuatu dari tempat lebih tinggi. Sementara jika kamu pendek, kamu bisa mudah melihat hambatan di bawah. Setiap makhluk memiliki kelebihan dan kekurangan, jadi kita harus saling bekerja sama, bukan malah menghina, kata si kancil. Nah, kamu sudah di tanah yang tepat, jerapah. Aku pamit pergi dulu ya. Aku minta maaf atas kesombonganku ya, kata si jerapah. Mulai sekarang mari kita berteman. Domba, keledai, dan kambing tersenyum, mengiyakan kata-kata si jerapah, dan akhirnya mereka pun berteman.